Martial Peak 3511. Jika dia bergabung dengan perwujudannya, Yang Kai memang akan mampu menghadapi roh suci yang bertanduk ini. Tetapi dia pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Alih-alih itu, dia mungkin juga menggunakan keturunan jiwa Yuru Meng untuk menghadapinya, menghemat waktu dan tenaga. Ketika mereka melihat Xiao Wu berdiri di depan mereka, Boya dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Saint Venerable sekali lagi muncul. Dan bahkan jika itu adalah Half Saint, dia harus mundur. Tanpa diduga, roh suci bertanduk tidak hanya tidak mundur, bahkan terlihat seolah-olah mengharapkan ini dan mengatupkan giginya. Aku tahu itu. Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkan pukulan ke depan dan energi kekosongan yang menghancurkan meledak. Kamu mencari kematian. Mata Yuru Meng menjadi dingin saat dia mengangkat tangannya dan menyerang 3 kali. Mengirimkan gelombang energi yang menakutkan yang secara langsung membubarkan serangan roh suci bertanduk 1. Tidak hanya itu, gelombang kejut juga menyebabkan dadanya runtuh. Roh suci yang bertanduk itu memuntahkan seteguk darah. Bahkan jika itu hanya gumpalan jiwanya, kekuatan seorang Demon Saint bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Mata roh suci bertanduk berkedip karena terkejut saat dengan cepat mundur. Bagaimana bisa Yuru Meng membiarkannya bertindak begitu lancang di depannya? Jika Master Benua 100 Roh ada di sini, dia mungkin harus mewaspadainya. Tetapi dia hanya Half Saint. Jika dia membunuhnya, jadi, bagaimana mungkin Tuan 100 Benua Roh membalas dendam padanya? Pada akhirnya, merekalah yang kasar terlebih dahulu. Akibatnya, sosok Yuru Meng berkedip saat dia mengejar roh suci. Membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan tajam, menyebabkan roh suci bergetar dan hampir jatuh dari langit. Ini jelas merupakan serangan jiwa, dan kekuatannya bukanlah masalah kecil. Roh suci yang bertanduk segera mulai mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Penampilannya menyedihkan, tetapi dia masih menyeringai gila. Kamu jatuh ke dalam perangkapku. Ekspresi Yuru Meng tiba-tiba berubah seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat menoleh. Hanya untuk melihat 2 sosok tiba-tiba muncul dari kedua sisi dan bergegas ke Yang Kai, yang sedang menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Satu dari kiri dan satu dari kanan. Tanpa memberinya kesempatan untuk melawan, mereka membungkusnya dan berlari, menempuh jarak 100 km dalam sekejap mata. Yuru Meng menjadi marah dan berbalik untuk mengejarnya. Tetapi tangan roh suci yang bertanduk dengan cepat terbang dan membanting telapak tangannya ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, cahaya arai roh muncul di bawah kaki Yuru Meng, menyelimuti sosoknya. Fluktuasi energi yang hebat meledak dari arai roh, dan dalam waktu kurang dari 3 napas, Yuru Meng sudah melarikan diri. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat sekeliling. Tidak dapat melihat beberapa Half Saint dari benua 100 roh. Mengambil keuntungan dari waktu singkat dia terjebak oleh arai roh ini. Mereka sudah menghilang. Boya, Tu Qialuo, dan yang lainnya hanya bereaksi pada saat ini. Mereka semua menatap Yuru Meng dengan ngeri. Mengetahui bahwa pada saat ini, Saint Yuru Meng benar-benar marah. Dia secara pribadi datang ke sini tetapi Yang Kai masih dibawa pergi. Pada saat ini, tidak ada yang berani berbicara. Jangan sampai dia melampiaskan amarahnya pada mereka. Yuru Meng memang terbakar amarah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan keturunan jiwanya yang tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya, mustahil baginya untuk mempertahankan ketiga Saint setengah. Untungnya, dia juga tahu bahwa pihak lain tidak akan melakukan apapun pada Yang Kai. Itu pasti demi memperbaiki gerbang dunia. Tapi sekarang, dia harus secara pribadi melakukan perjalanan ke benua 100 roh. Menggigit bibirnya, Yuru Meng menoleh ke Tu Qialuo dan yang lainnya. Kalian semua kembali ke Cloud Shadow. Tu Qialuo dan yang lainnya secara alami setuju. Mereka tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Dan tanpa Yang Kai, tidak ada gunanya mereka tinggal di sini. Jadi mereka hanya bisa kembali ke Cloud Shadow dan menunggu berita. Di sisi lain, setelah Yuru Meng selesai berbicara, dia jatuh ke tanah. Kekuatan Xiao Wu tidak terlalu kuat. Jadi setiap kali dia menderita keturunan jiwa, dia akan membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Di udara, sosok Yang Kai melintas dan dia terdiam.
Melihat ke kiri dan ke kanan, dia melihat wajah yang sama. Dia tidak pernah membayangkan bahwa benua 100 roh akan mengirim 3 Half Saint hanya untuk membawanya kembali. Awalnya, Yang Kai cukup yakin bahwa dia bisa bergabung dengan perwujudannya. Sementara Yuru Meng juga bisa menggunakan keturunan jiwa. Jadi roh suci bertanduk tunggal tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tapi sekarang, Yang Kai disandera oleh mereka dan bahkan tidak bisa bergerak. Bahkan jika Yang Kai melepaskan perwujudannya, dia tidak akan bisa mengalahkan keduanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi Yang Kai memutuskan untuk bermain aman karena hidupnya tidak dalam bahaya. Namun, yang mengejutkan Yang Kai, 2 orang yang menculiknya sebenarnya adalah saudara kembar. Yang Kai tidak tahu roh suci macam apa mereka. Tetapi dia tidak bisa melihat perbedaan di antara mereka. Mereka cantik. Bahkan sedikit eksotis. Dengan hidung mancung, mata cerah, bulu mata panjang, bibir merah penuh, dan kulit seputih salju. Tetapi sekali lagi, pada tingkat kekuatan mereka, tidak ada orang yang tidak cantik. Sosok mereka tidak dapat dilihat untuk saat ini. Tetapi dada mereka cukup mengesankan. Jika kamu berani melihat lagi, aku akan mencongkel matamu. Wanita di sebelah kanan tiba-tiba memelototi Yang Kai dengan dingin. Yang Kai segera menatap lurus ke depan. Di sisi lain, wanita di sebelah kiri tersenyum pada Yang Kai dan berkata, "Jangan takut, kami tidak memiliki niat buruk terhadap kamu. Kami hanya ingin mengundang kamu untuk ikut dengan kami." Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Bagaimana kamu bisa memperlakukan saya seperti ini? Itu semua berkat keberanian saya. Jika saya sedikit lebih pemalu, saya akan takut setengah mati." Wanita di sebelah kiri tersenyum dan berkata, "Kamu cukup berani. Bahkan dalam situasi seperti itu, ekspresimu tidak berubah." Yang Kai berkata dalam hatinya. Ketika dia menghadapi Bei Limo, dia juga seperti ini. Kalian berdua Half Saints hanyalah kentut. Tentu saja, Yang Kai hanya berani memikirkannya di dalam hatinya. Jika dia benar-benar mengatakannya dengan lantang, itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Yang Kai menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Sebenarnya, saya takut. Tetapi saya hanya bisa berpura-pura tenang." Berhenti sejenak. Dia bertanya, "Kalau begitu, bolehkah saya bertanya bagaimana kalian berdua dipanggil?" Tidak ada yang menjawab. Merasa canggung, Yang Kai hanya bisa bertanya lagi, "Apakah kamu kembar? Siapa kakak perempuan dan siapa adik perempuan?" Wanita di sebelah kanan mengerutkan kening. "Mengapa kamu begitu banyak bicara? Apakah kamu percaya aku tidak akan mencabut lidahmu?" Yang Kai terdiam. Gadis ini adalah seorang maniak kekerasan. Mereka hanya bertemu untuk waktu yang singkat. Tetapi sekarang dia ingin menggali matanya dan mengeluarkan lidahnya. "Apa yang dilakukan tuan tua ini untuk memprovokasi kamu? Kaulah yang ingin menculikku, bukan aku." Dengan ekspresi tidak senang, Yang Kai tidak lagi berbicara. Pihak lain mungkin dengan santai mengatakan sesuatu. Atau dia mungkin serius. Karena dia tidak dapat mengetahui latar belakang pihak lain. Bagaimana Yang Kai berani bertindak gegabah? Namun, ketika dia tidak mengatakan apa-apa, wanita di sebelah kiri tiba-tiba menusuknya dengan lengannya. Yang Kai menoleh. Ekspresi bertanya di wajahnya. Pihak lain bertanya dengan penuh semangat. "Saya mendengar bahwa kamu adalah pria Yuru Meng." Ketika Yang Kai mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Hal-hal baik tidak pernah keluar dari pintu. Tetapi hal-hal buruk menyebar jauh dan luas. Jika bahkan benua 100 roh tahu tentang ini, mungkin tidak ada satu orang pun di seluruh wilayah iblis yang tidak tahu bahwa dia adalah seorang gigolo. Namun, wanita ini cukup bergosip. Sebenarnya menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia bahkan lebih buruk daripada yang di sebelah kanan. Dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang masalah ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain tidak akan menyerah dan tidak akan berhenti bertanya. Yang Kai hanya bisa tanpa daya menunjuk ke mulutnya sendiri dan kemudian ke wanita di sebelah kanannya. Menyiratkan bahwa karena dia menyuruhnya diam, dia tidak akan berani. Wanita di sebelah kiri tersenyum dan berkata, "Saya kakak perempuannya. Dia akan mendengarkan saya. Jangan takut." Ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan Yang Kai sebelumnya. Yang Kai menoleh untuk melihat adik perempuannya.
hanya untuk melihatnya menatap lurus ke depan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sepertinya dia benar-benar mendengarkan saudara perempuannya. Tetapi Yang Kai masih terbatuk-batuk. Adik perempuan itu segera memutar matanya dengan jijik. Katakan padaku. Ada desas-desus bahwa manusia telah merebut hati Yu Rumeng. Apakah itu benar? Bukannya dia sedang bergosip. Tetapi berita ini terlalu mengejutkan. Yu Rumeng adalah salah satu dari 12 Saint Iblis. Namun dia sebenarnya telah bersama dengan seorang pria ras manusia. Itu benar-benar tak terbayangkan. Kurasa begitu. Yang Kai mengangkat bahu. Apa maksudmu? Kakak perempuan itu jelas tidak puas dengan jawaban ini. Yang Kai menjawab. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Hanya itu yang kamu dengar. Hei, bukankah kamu terlalu acuh tak acuh? Apa yang kamu ingin aku katakan tentang ini? Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakak perempuan itu mengerucutkan bibirnya dan tiba-tiba bertanya. Lalu apakah kamu? Saat dia berbicara, senyum penuh arti muncul di wajahnya. Alisnya yang panjang berkedut seolah berkata, kamu mengerti. Yang Kai hampir mengutuk keras. Beraninya kamu menanyakan hal seperti itu. Apakah kamu punya rasa malu? Segera. Wajahnya menjadi gelap. Apakah aku mengenalmu dengan baik? Ini jelas pertama kalinya mereka bertemu. Dan dia telah diculik. Jadi mengapa wanita ini bertingkah begitu akrab? Begitu kata-kata ini keluar. Sebelum kakak perempuan itu bisa mengatakan apa-apa. Wajah adik perempuan di sebelah kanan itu tenggelam. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Atau aku akan menutup mulutmu. Apakah kamu mencoba mempersulit fitur wajah saya? Jika itu bukan mata saya, itu lidah saya. Atau mulut saya, apakah kamu ingin menghukum telinga dan hidung saya juga? Yang Kai hampir meledak karena marah. Pada saat itu, aliran cahaya mengalir dari kanan. Melihat ini, Yang Kai sangat gembira. Berpikir bahwa Yu Rumeng datang untuk menyelamatkannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah merasakan aura orang ini, itu sebenarnya roh suci yang bertanduk dari tadi. Ketika pihak lain tiba, mereka menemukan bahwa itu memang dia. Tetapi kondisi orang ini tidak terlihat terlalu baik. Wajahnya pucat dan masih ada bekas darah dari 7 lubangnya. Jelas bahwa dia sangat menderita di bawah tangan Yu Rumeng. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan kekecewaan. Tetapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Jadi dia harus pergi ke benua 100 roh. Begitu mereka berdua bertemu, saudara kembar itu mengangguk ke arahnya. Dan roh suci yang bertanduk juga terbang untuk memimpin. Sepanjang jalan, mereka melewati beberapa gerbang dunia. Selama waktu ini, Yang Kai menyarankan agar kedua saudara perempuan itu menurunkannya dan dia berjanji untuk mengikuti mereka tanpa perlawanan. Tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan mengabaikan lamarannya? Mereka mungkin tahu bahwa Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa. Jadi jika mereka benar-benar melepaskannya, dia mungkin akan menghilang dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, kelompok 4 tiba di gerbang dunia. Sebenarnya ada seorang penjaga Half Saint yang berdiri di depan gerbang dunia. Dan dari kelihatannya, dia juga adalah roh suci dari benua 100 roh. Dia mungkin menjaga tempat ini. Tetapi dari sini, dapat dilihat bahwa hubungan antara 100 benua roh dan Saint Iblis tidak terlalu baik. Kalau tidak, mengapa Half Saint menjaga gerbang dunia sepanjang tahun? Bersambung.